Dragan sebut seperti lelucon, ini biang kerok kekalahan PSIS Semarang hadapi Barito Putra. PSIS Semarang harus mengakui keunggulan Barito Putra dalam pertandingan lanjutan BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Dipta Gianyar, Bali, Kamis, 10 Februari 2022, sore. PSIS menyerah dengan skor 1-2. Catatan kekalahan ini membuat PSIS Semarang belum pernah menang dalam 5 laga berturut-turut. Gol Barito Putra dicetak oleh Renan Alves menit 10, dan Lutfi Kamal menit 29. Sementara gol balasan PSIS Semarang dicetak Eka Febri pada menit ke-13. Dalam jalannya pertandingan, PSIS di awal-awal laga mencoba mengambil inisiatif menyerang. Menit ketiga, pemain muda PSIS Semarang, Aditya Jorri mengancam lewat tendangan kerasnya dari luar kotak penalti, namun masih ditepis Kartika Aji. Menit 10, Barito Putra unggul lewat tandukan Renan Alves. Skor tak bertahan lama, pada menit 13, PSIS menyamakan kedudukan melalui tembakan Eka Febri memanfaatkan umpan mendatar Flavio Beck Junior. Menit 29, Barito Putra kembali unggul lewat gol Lutfi Kamal yang dicetak dari tendangan jarak jauh. Menit 31, PSIS Semarang mencoba membalas melalui tendangan luar kotak penalti Friendly Saputra, namun masih melebar. Menit ke-40, bek kanan PSIS Semarang, Kartika Vedayanto Putra harus mendapat perawatan medis seusai bagian dada sang pemain terinjak oleh pemain sayap Barito Putra, Beni Oktovianto. Di sisa menit babak pertama, tak ada lagi gol yang tercipta. Skor 1-2 bertahan untuk keunggulan Barito Putra hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pelatih Dragan Jukanovic mengganti Aditya Jorri dan memasukkan Hari Nur Yulianto. PSIS Semarang mendapat peluang menit ke-51 lewat tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Flavio Beck Junior kembali mendapat peluang di menit 57. Namun masih melambung jauh di atas mistar gawang. Di menit ke-71, bomber PSIS Semarang asal Jamaika, Chevau Gunwalsh mendapat kesempatan mencetak gol memanfaatkan umpan dari Friendly Saputra, namun sepakan kerasnya masih ditepis Kartika Aji. Memasuki menit-menit akhir babak kedua, PSIS Semarang dan Barito Putra meningkatkan intensitas serangan, namun tak ada gol lahir dari kedua tim hingga akhir laga. Skor 1-2 menjadi milik Barito Putra. Laga PSIS Semarang versus Barito Putra di Stadion Dipta Gianyar Bali, Kamis, 10 Februari 2022, sore. Kekalahan PSIS Semarang ini tidak lepas dari banyaknya pemain yang absen karena hasil swab PCR test menunjukkan hasil positif. 13 pemain dan 3 official positif COVID-19 jelang menghadapi Barito Putra. Banyak pemain inti yang harus absen semisal Walis Costa, Rio Saputro, Jonathan Cantilana, Komarudin, hingga Septian David Maulana. Bahkan pada laga melawan Barito Putra, PSIS Semarang hanya memiliki 1 penjaga gawang. Di sisi lain, ada 4 pemain yang memang dipastikan absen yaitu Wahyu Prasetya dan Vinky Pasamba yang terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Lalu ada Alveandra Dewangga Santosa serta Pratama Arhan yang dipanggil Timnas Indonesia. Dragan kecewa dengan sisi non-teknis yang membuat tim PSIS Semarang kalah. Dia dibuat bingung dengan hasil tes COVID-19. Sempat disebut seluruh pemain negatif COVID-19, tak lama berselang PSIS Semarang mendapat kabar ada 16 orang di dalam tim yang hasil tesnya positif. Sangat sulit berbicara tentang hasil pertandingan dalam situasi sulit saat ini. Kedepan pihak penyelenggara kompetisi harusnya lebih paham karena kami hidup dari sepak bola, kata Dragan kepada tribunjateng.com, Kamis, 10 Februari 2022. Ini seperti lelucon, ada pengumuman semua komponen pemain negatif, 30 menit kemudian ada pengumuman 16 orang positif dari hasil swab yang sama. Mengapa hal itu bisa terjadi, keluhnya. Sementara itu, debutan dalam laga versus Barito Putra, Aditya Jorri Guru berharap timnya bisa segera bangkit seusai kalah dari Barito Putra. Hasil tidak kami inginkan ini ke depan diharapkan kerja keras lagi dan bisa menang di laga berikutnya, ungkap Jorri melalui tribunjateng.com, Kamis, 10 Februari 2022. Sementara itu, pelatih Barito Putra,
Rahmat Darmawan menyebut timnya cukup kesulitan saat menghadapi perlawanan PSIS Semarang. Pertama saya ucapkan selamat kepada pemain, karena dapat 3 poin. Tidak mudah karena Semarang main sangat baik, ungkap RD, sapaannya kepada tribunjateng.com, Kamis, 10 Februari 2022. Dia mengatakan, ada kemauan tinggi dari para pemain untuk berjuang keluar dari zona degradasi. Saya rasa ini harus dipertahankan di laga berikutnya. Sekecil atau sebesar apapun peluang Sukit diraih jika tidak berusaha dan bekerja keras. Motivasi pemain sangat penting untuk mengejar poin dari pesaing-pesaing kami, kata RD.